Halo, baik Bapak Ibu sekalian. Oke, di video ini saya akan mencoba memberi panduan kepada Bapak Ibu yang baru menjadi pengelola atau penerbit dari sebuah artikel ya atau pengelola jurnal. Nah, di sini saya coba untuk memberi panduan kepada Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali untuk mengelola jurnal terutama pada OJS 3. Nah, jadi kita langsung aja di sini untuk langkah yang pertama yaitu kita harus sebagai pengelola kita harus menyiapkan akun dewan redaksi. Nah, untuk akun ini terdiri dari akun reviewer dan akun editor. Nah, jadi Bapak Ibu di sini coba untuk eh, kunjungi dulu OJS-nya. Nah, kemudian login menggunakan akun admin ya, akun admin yang telah disediakan atau akun admin induknya. Nah, jadi silahkan login ke akun admin. Nah, karena yang berhak ngasih memberikan atau untuk membuat akun itu hanya admin induknya saja. Nah, coba login dulu. Oke, nanti untuk membuat akun dari Dewan Redaksi, di sini kita siapkan akunnya, yaitu kita buat di menu User dan Roles. Oke, di sini belum ada akun satupun ya. Ini hanya akun adminnya aja. Nah, kita buat akun daun redaksinya. Yang pertama akun reviewer dulu ya. Kita boleh coba buat akun reviewer. Nah, untuk membuat akun reviewer, add user. Nah, ini kita buat di sini saya buat aja namanya reviewer reviewer 1 ya. Ini sebagai reviewer 1 untuk username-nya boleh diketik, boleh disuggest saja. Nah, ini uh, diketik aja juga boleh. Nah, kemudian emailnya reviewer 1, misalnya emailnya at gmail.com. Nah, kemudian passwordnya misalnya 1234561234566. Nah, akun user ini, akun dari reviewer ini masing-masing Bapak Ibu catat ya. Nanti saat memberi penugasan kepada reviewernya itu nanti diberikan akun loginnya. Nah, kemudian ini change password, ini nggak harus, ini dihilangkan aja checklistnya. Kemudian eh, Indonesia. Oke. Nah, kemudian ini aja yang wajib diisi ya. Nama, kemudian username-nya ini untuk loginnya nanti. Untuk loginnya, kemudian password login. Nah, kemudian afiliasinya itu lembaganya ya atau universitas perguruan tingginya. Nah, di sini Universitas Padang Tekno misalnya. Oke, nah kemudian save. Oke. Nah, nanti akan muncul lagi sebuah eh, menu ya. Ini step kedua setelah membuat akun dari usernya. Nah, ini hak aksesnya sebagai apa atau rulesnya. Nah, kita berikan adalah hanya sebagai reviewer ya, author dan reader. Nah, ini aja, tiga ini aja. Jadi reviewer, reader dan author itu aja. Nah, jadi reviewer ini hanya bisa membaca file-file yang ada di dalam OJS-nya saat reviewernya login. Kemudian kemudian bisa juga submit ya sebagai author juga. Biasanya sih kita gunakan tiga ini aja hak akses untuk reviewer ya. Tapi jangan digunakan hak aksesnya ada banyak itu jadi untuk reviewer cukup ini aja. Oke, save. Oke, begitupun untuk reviewer yang lain ya. Di sini saya buatkan minimal
5 reviewernya. Oke, videonya saya stop dulu. Oke, di sini untuk akun reviewer ini sudah saya buatkan ada 5 ya untuk sampelnya. Nah, kemudian untuk akun berikutnya adalah akun editor ya teman-teman. Eh, jadi ini akunnya editor ya Bapak Ibu. Nah, akun editor ini kita juga cara buatnya sama seperti akun reviewer ya. Nah, jadi cara buatnya tetap add user. Misalnya nama editornya ini editor 1 ya. Nah, jadi yang di sini nama editornya nanti. Nah, begitupun dengan reviewer juga nama reviewernya. Nah, ini editor 1. Eh, emailnya juga editor 1 ya. Nah, editor 1. Nah, kemudian ini editor oh, ini passwordnya Indonesia, ini passwordnya tetap ya 123456 123456 nih password standar aja ya. Oke. Nah, ini untuk editor. Ini editornya ada jenisnya, ada beberapa ya, ada jurnal editor, ada production editor, ada section editor, ada copy editor ya. Nah, jadi di sini kita perlukan nanti saat melakukan progres publikasi jurnalnya. Nah, jadi melalui beberapa tahapan, yaitu dari editor, kemudian ada reviewer, kemudian ke production editor, section editor, atau copy editor. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kita buat dulu sebagai jurnal editor ya, sebagai editor save. Oke, editornya ada 1. Nah, nanti saya buat juga 5 buah editornya. Nah, di sini kita lihat ininya ya di submission. Nah, nanti ada beberapa yang perlu disiapkan. Di sini ada hak aksesnya apa aja, workflow-nya ya. Nah, jadi di sini belum kelihatan. Nanti kalau udah kelihatan ketika sudah ada artikel yang masuk. Jadi untuk saat ini kita buatkan dulu usernya ya. Nah, siapkan aja satu editor ya. Ini untuk edit hak aksesnya. Itu edit user ya. Misalnya ada salah edit ya. Nah, kemudian ya user role-nya apa? Ini sebagai editor atau ini diganti ya. Mungkin sebagai reviewer nanti akun ini. Nanti tinggal diganti aja. Nah, sebagai jurnal editor ya. Nah, ini reader sama author ini diaktifkan aja. Oke. Oke, ini editor 1, role-nya sebagai editor ya. Kemudian kita lanjut ke editor berikutnya. Editor kedua ya, editor kedua. Nah, itu nanti kita buat juga editor kedua. Nah, passwordnya 123456. 123456. Oke. Ini kita hilangkan aja checklistnya. Kemudian lembaganya Universitas Padang Tekno. Afiliasinya. Oke, kita save lagi. Nah, ini diberikan juga ini hak-hak aksesnya yaitu sebagai ada juga sebagai production editor ya. Nah, ini sebagai production editor. Nah, oke. Oke, kemudian user yang ketiga ya, user yang berikutnya editor yang ketiga. Oke, editor 3 ya, username-nya ini editor 3 aja. Nah, kemudian passwordnya 123456. 123456. Oke. Kemudian oke, ini udah save. Oke, ini sebagai copy editor nanti ada copy editor. Karena di workflow-nya juga ada copy editor nanti ya. Tahapannya editor, reviewer, kemudian production editor, copy editor. Nah, oke. Nah, kemudian untuk chief editornya, misalnya editor ke
4 lagi ya, 4. Editor keempat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah, variasinya udah. Nah, oke, mungkin ini juga sebagai jurnal editor. Oke, nah misalnya kita mau memberi hak akses khusus editor pertama ini sebagai chief ya. Nah, ini saya edit dulu. Misal ini sebagai chief editor ya, editor 1, chief. Sebut aja di sini biar kita bisa mengenali editornya itu eh, chief editor. Ya. Oke, nah jadi hak aksesnya ini diberikan sebagai jurnal manager ya. Jadi chief editor ini bisa menugaskan editor-editor lain ya. Nah, jadi mungkin khusus editor pertama ini adalah sebagai chief editor. Ganti aja jurnal editor. Nah, ini bisa dia mengakses jurnal editor bisa sebagai jurnal editor, sebagai ini khusus chief aja. Sebagai jurnal editor bisa, production editor bisa, copy editor juga bisa. Oke. Nah, kemudian editor editor yang kelima ya. Editor yang kelima mungkin hak aksesnya apa itu Bapak Ibu. Eh, Nah, mungkin editor Bapak Ibu ada banyak ya. Jadi dibagi-bagi aja tugasnya sebagai apa. Editor kelima. Kemudian ini editor kelima. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, editor ini untuk tugasnya itu bisa kita berikan hak akses. Ini di save. Nah, di sini bukan hanya sekedar copy editor saja. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan user ini hanya tugasnya sebagai copy editor aja. Jadi eh, khusus untuk user kelima ini hanya bisa mengakses copy editor aja. Nanti dia tidak akan bisa mengakses bagian dari tugas dari jurnal editor dan production editor. Nah, jadi boleh juga dibuat bisa sebagai jurnal editor, bisa juga sebagai production editor, bisa juga sebagai section editor, bisa juga sebagai copy editor juga boleh seperti itu. Nah, ini udah selesai ya. Ini contoh. Nah, ini udah selesai ya. Nah, oke akunnya ya. Jadi nanti yang perlu diberikan akun itu kepada editor dan reviewer ya. Nah, diberikanlah masing-masing akunnya agar editornya bisa login nanti ya. Oke. Nah, jadi untuk video pertama ini kita telah selesai bagaimana cara menyiapkan akun untuk dewan redaksi, baik itu akun reviewer ataupun akun editor. Nah, kita coba contoh login ya. Kita coba login. Kita logout dulu sebagai editor. Nah, editor. Misal editor ketiga ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 login. Nah, oke. Jadi editor itu hak aksesnya cuman untuk sebagai editor saja dan menu-menu ini nggak muncul lagi ya. Jadi hanya menunggu uh, ditugaskan untuk melakukan editor dari artikel yang masuk. Oke. Nah, begitupun dengan reviewer. Kalau kita coba login sebagai reviewer, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti reviewer juga tinggal menunggu artikel yang masuk yang ditugaskan oleh editor nanti. Nah, bagaimana cara edit reviewer untuk mereview artikel dan bagaimana cara copy editor untuk mengedit artikel itu nanti kita bahas pada video berikutnya. Nah, jadi di video pertama ini semoga Bapak Ibu udah bisa membuat atau menyiapkan akun dari Dewan Redaksi itu berupa akun reviewer ataupun akun editor. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan coba uh, membuat atau cara submit oleh sebagai author atau sebagai penulis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.